Pemirsa, wilayah Aceh menjadi salah satu sorotan yang sangat mencuri perhatian publik kali ini. Kita melihat beberapa kepala daerah atau juga kepala bupati di wilayah Aceh ini kemudian beberapa mengirimkan atau mengeluarkan surat ketidakmampuan dalam penanganan bencana. Kemudian ini menjadi sorotan berkenaan dengan kurangnya bantuan udara untuk membantu drop logistik. Sehingga kemudian Presiden hari ini merasa sangat penting untuk hadir langsung meninjau proses penanganan agar lebih efektif. Kembali misalnya pemirsa di Aceh Tamiang, di mana kemarin disebutkan oleh koordinator penanganan bencana dibutuhkan sekali untuk perlengkapan makanan bayi dan juga perlengkapan lainnya yang sebagai pendukung bagi warga di sana. Karena sekali lagi kebutuhan hal-hal mendasar seperti listrik dan air saja ini juga sangat dibutuhkan oleh warga yang terdampak di Aceh Tamiang. Kemudian juga wilayah Aceh Tamiang mengatakan bahwa sangat membutuhkan masker saat ini pemirsa, karena lokasinya sudah mulai mengering lumpur-lumpur yang ada di kota. Kemudian kegiatan sehari-hari ini terpaksa mereka menghirup tanah yang kemudian sudah mengering dan juga banyak berdebu. Saya sapa kembali rekan Al-Hadi. Selamat pagi Al-Hadi. Ya, selamat pagi, dan untuk saat ini memang bisa kami sampaikan bahwa memang Presiden Prabowo Subianto ini telah tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Belah Bintang Aceh Besar untuk melakukan kunjungan kerja untuk memantau upaya percepatan penanganan bencana di Aceh. Dan kami memantau bahwa Presiden Prabowo Subianto ini datang ke Aceh dengan membawa sejumlah rombongan menteri terkait. Di antaranya ada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian juga ada Mendikbudristek, kemudian Menteri SDM, Menteri Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan, Mensesnek, Menteri Perumahan, Menteri Dalam Negeri, Menteri PUPR, kemudian juga turut didampingi juga oleh Menteri Luar Negeri, ada kemudian juga Menteri PMK, Wamen Kelautan, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Kasar Kasau, dan juga Kepala BIN, hingga Direktur Pindad, Direktur PLN, dan Direktur Bulog. Dan rencananya Presiden Prabowo ini langsung akan melakukan kunjungan ke salah satu wilayah yang terparah terdampak banjir, yaitu ke Kabupaten Biren. Dan menurut informasi, rencananya Presiden Prabowo ini selain akan melihat langsung warga yang terdampak, meninjau warga yang saat ini mengungsi di sejumlah titik-titik pengungsian yang ada di Kabupaten Biren, Presiden Prabowo ini juga dijadwalkan akan melihat infrastruktur yang rusak di Kabupaten Biren. Salah satunya adalah ini akan melakukan peninjauan terhadap jembatan Kutablang, di mana memang kita tahu bahwa Biren merupakan salah satu wilayah yang cukup terdampak dikarenakan sejumlah akses ke Kabupaten Biren ini terputus, mulai dari akses dari Banda Aceh ini terputus dikarenakan jembatan di Kutablang terputus, kemudian juga akses menuju Takekon juga terputus. Dan untuk di Biren ini sendiri memang akses untuk menuju ke Aceh Utara hingga ke Medan Sumatera Utara ini sampai dengan saat ini masih putus total akses darat. Untuk saat ini hanya bisa dilalui menggunakan bot getek, itu pun hanya bisa untuk mengangkut penumpang. Karena memang beberapa jalur alternatif yang ada di Kabupaten Biren ini juga terputus, dan memang saat ini informasi ini akan dilakukan pembangunan jembatan Bailey Awi Getah yang merupakan jalur
alternatif yang bisa digunakan untuk menuju ke Kabupaten Aceh Utara. Dan saat ini sedang proses pembangunan beli, dan mungkin menurut informasi ini Presiden juga akan memantau langsung progres pembangunan jembatan beli di AW Getah yang saat ini masih dalam proses. Dan jika kita amati, memang wilayah Aceh ini merupakan salah satu wilayah terparah yang terdampak bencana banjir dan juga longsor, selain memang Provinsi Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Untuk wilayah Aceh sendiri, sampai dengan saat ini berdasarkan rilis yang kami terima dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB per tanggal 6 Desember 2025, ini total korban jiwa di Aceh telah mencapai 359 jiwa, kemudian yang meninggal 94 jiwa, dan kemudian juga dari 18 kabupaten kota yang terdampak ini saat ini ada sekitar 756.000 atau 166 jiwa mengungsi. Dari total warga Aceh yang terdampak ini sekitar 1,4 juta dari total 5,2 penduduk Aceh. Dan ada beberapa kawasan memang yang cukup terparah atau sangat signifikan dampak dari bencana banjir dan longsor di Aceh ini. Beberapa kabupaten diantaranya bahkan sampai dengan saat ini masih terisolasi karena memang akses darat menuju ke kabupaten tersebut atau wilayah tersebut itu masih putus, seperti wilayah mulai dari Kabupaten Benar Meriah, kemudian juga Aceh Tengah, dan termasuk Gayo Luas. Nah, ini di wilayah tengah Aceh ini memang saat ini sedang dilakukan berbagai upaya percepatan pemulihan. Selain memang untuk penanganan darurat ini, penyaluran bantuan ini setiap hari terus dilakukan dengan melalui metode airdrop gitu. Selain dari penanganan penyaluran bantuan, ini proses pemulihan akses darat ke wilayah tengah Aceh juga terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Salah satunya dari pihak dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR, yang saat ini memang terus melakukan upaya pembersihan jalan, terus kemudian juga pembangunan jembatan-jembatan darurat yang juga dilakukan bersama dengan TNI. Dan saat ini memang kendalanya memang karena banyak sekali titik-titik yang putus di wilayah tengah Aceh, sehingga memang ini prosesnya masih membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dan selain dari wilayah tengah Aceh ini sendiri, memang salah satu juga kawasan yang cukup terparah selain Kabupaten Biren ini adalah Kabupaten Aceh Tamiang. Karena memang kalau kita amati bahwa Kabupaten Aceh Tamiang ini merupakan wilayah terparah untuk bencana banjir. Bahkan ketinggian air di Kabupaten Benar Meriah ini merendam lebih dari 80% wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga itu membuat aktivitas di Kabupaten Aceh Tamiang benar-benar lumpuh. Ketinggian air mencapai hingga 5, bahkan di beberapa titik-titik tertentu ketinggian air di wilayah Aceh Tamiang ini mencapai dengan 8 meter. Bahkan menurut informasi ada beberapa desa ini yang hilang begitu, tidak berjejak karena hanyut dihantam oleh banjir tersebut. Dan untuk di Aceh Tamiang sendiri, memang untuk informasi update akses ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan dari Sumatera Utara, dan bukan hanya ke wilayah Tamiang. Ini menurut informasi juga yang kami terima dari pemerintah Provinsi Aceh menyebutkan bahwa untuk akses dari Sumatera Utara ini sudah bisa dilalui sampai dengan Aceh Timur. Artinya untuk Aceh Tamiang sudah bisa diakses darat, kemudian juga Langsa dan juga Aceh Timur. Sementara untuk ke Aceh Utara ini masih agak sulit dikarenakan memang masih ada beberapa badan jalan yang masih tergenang banjir. Dan selain akan meninjau langsung wilayah yang terdampak, ini Presiden Prabowo menurut informasi yang kami terima ini juga akan melakukan rapat terbatas terkait dengan upaya percepatan
darurat dan juga upaya pemulihan pasca bencana. Dan nanti di rapat terbatas ini Presiden juga akan menerima update atau informasi langsung dari pemerintah daerah Provinsi Aceh terkait dengan upaya-upaya penanganan yang telah dilakukan dan strategi-strategi percepatan yang telah dilakukan. Dan kami belum mengetahui informasi secara detail apa saja memang agenda-agenda Presiden Prabowo selama melakukan kunjungan kerja ke Aceh hari ini, selain memang akan mengunjungi Kabupaten Biren dan kemudian juga informasi akan ada rapat terbatas. Namun untuk rapat terbatas ini lokasinya juga informasinya juga masih belum pasti, masih bersifat tentatif. Ada informasi ini rapat terbatas akan dilakukan di salah satu hotel yang ada di Kota Banda Aceh. Namun juga ada yang menyebutkan bukan di hotel tersebut, tetapi ini informasinya atau agenda tersebut ini masih bersifat tentatif, artinya masih bisa masih mungkin dilakukan atau bisa saja tidak jadi dilakukan begitu. Dan saat ini memang untuk kalau kita amati juga bahwa ini bukan kunjungan kali pertama Presiden Prabowo Subianto ke wilayah Aceh, karena memang sebelumnya ini Presiden Prabowo juga telah melakukan kunjungan ke wilayah terdampak di Aceh, yaitu di Kabupaten Aceh Tenggara, dan di mana memang dalam kunjungan ke Aceh Tenggara beberapa waktu lalu Presiden juga menyatakan bahwa memastikan bahwa pemerintah pusat dengan segala kemampuan dan juga sumber daya ini memastikan juga akan terus melakukan upaya-upaya penuh untuk percepatan penanganan darurat, termasuk juga upaya percepatan pemulihan pasca bencana. Dan sampai dengan saat ini memang upaya-upaya percepatan penanganan terus dilakukan oleh berbagai pihak, bukan hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga instansi-instansi dari pemerintah pusat yang baik itu yang dikoordinir oleh Kementerian Pertahanan seperti TNI Polri, kemudian juga BNPB. Ini memang setiap hari ini bekerja terus melakukan berbagai upaya-upaya penanganan darurat seperti menyalurkan bantuan-bantuan logistik khususnya ke wilayah-wilayah terisolir, mengingat memang untuk wilayah-wilayah pegunungan Aceh kendala sampai dengan saat ini karena akses darat yang masih lumpuh saat ini hanya bisa dilakukan melalui jalur udara, artinya penyaluran bantuan ataupun juga penyaluran bahan-bahan lainnya yang diperlukan ini hanya bisa dilakukan melalui jalur udara, yaitu menggunakan pesawat atau helikopter. Dan untuk update sampai dengan saat ini memang masalah-masalah krusial lainnya selain masalah logistik ya, ini juga masalah bahan bakar minyak atau BBM juga menjadi kendala di wilayah-wilayah terdampak Aceh. Dan saat ini pihak dari Pertamina ini juga terus memang melakukan upaya percepatan dengan memasok bahan bakar minyak ke daerah-daerah terdampak seperti di Aceh Tamiang dan Langsa, di mana misalnya di Langsa ini juga sudah mulai BBM sudah masuk dan sudah mulai ada SPBU yang beroperasi. Sementara untuk wilayah tengah Aceh ini memang masih sangat sulit, meskipun informasi yang kami terima memang ini menyatakan dari pihak Pertamina bahwa sudah ada juga beberapa bahan bakar minyak yang telah dikirimkan ke wilayah tengah Aceh, ke Aceh Tengah. Hanya saja memang karena metode pendistribusian ini menggunakan jalur udara, hanya bisa mengangkat tonase yang cukup terbatas. Dan saat ini untuk bahan bakar yang dibawa atau diangkut ke wilayah tengah Aceh pun lebih diprioritaskan kepada
eh, fasilitas-fasilitas yang memang sangat mendesak untuk bisa beroperasi seperti rumah sakit. Jadi BBM yang ada dibawa oleh pemerintah ke wilayah Tengah Aceh ini lebih diupayakan ke fasilitas umum seperti rumah sakit dan juga kantor pemerintah gitu. Dan selain itu memang sampai dengan saat ini juga bisa kami sampaikan pihak dari pemerintah Aceh sendiri melalui Gubernur Aceh Muzakir Marnaf ini memang telah menetapkan wilayah Aceh sebagai wilayah dengan status darurat provinsi, dan ini telah ditetapkan oleh Gubernur Aceh Muzakir Marnaf sejak tanggal 26 Desember 2025 hingga 14 hari ke depan. Artinya berarti saat ini proses tanggap darurat atau masa darurat masih berlaku. Dan saat ini kita masih melihat juga situasi di beberapa wilayah memang ini sudah mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan, misalnya di Kabupaten Pidijaya dan juga Kabupaten Biren, yang memang meskipun kedua wilayah tersebut merupakan juga wilayah cukup parah terdampak banjir, mengingat memang dari segi korban jiwa dan juga infrastruktur di wilayah tersebut juga cukup tinggi. Tetapi memang untuk upaya pemulihan bisa dikatakan termasuk cepat, khususnya untuk penanganan darurat, mengingat memang untuk wilayah Pidijaya dan juga Biren ini bisa diakses darat dari Banda Aceh, sehingga penyaluran bantuan, terutama bantuan-bantuan logistik, termasuk juga bantuan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM ini bisa cepat dilakukan. Untuk wilayah Pidi dan juga Pidijaya dan juga Biren ini memang untuk SPBU ini sudah mulai beroperasi, dan sementara untuk di wilayah Aceh Utara ini menurut informasi ini belum bisa beroperasi, mengingat memang untuk wilayah Aceh Utara ini juga merupakan salah satu wilayah terdampak bencana banjir dan juga longsor, mengingat di wilayah Aceh Utara ini selain wilayah yang sangat luas, ini dampak dari bencana banjir selain merusak sejumlah infrastruktur dan juga pemukiman atau rumah penduduk, ini juga telah mengakibatkan atau jatuhnya korban jiwa yang juga cukup tinggi. Untuk di Aceh Utara ada sampai dengan saat ini merupakan kabupaten dengan korban jiwa tertinggi, dengan korban di Aceh Utara ini mencapai 128 orang meninggal dunia, kemudian juga 14 orang hilang, dan menurut data juga sementara ada sekitar 115.018 orang yang mengungsi. Nah, saat ini di belakang saya, tempat saya melaporkan, di depan Bandara VIP Bandara Sultan Iskandar Muda, ini juga tampak ada beberapa petinggi dari pejabat TNI, ya. Ada sejumlah. Saat ini Al-Hadi kita juga memiliki visual ini dari Presiden dan juga rombongan sudah terbang kembali dari bandara, kemudian menaiki helikopter. Dan nanti kita akan kembali ke Anda, Al-Hadi, masih berbincang seputar bagaimana penanganan koordinasi terhadap kebutuhan evakuasi, kebutuhan logistik, dan juga bagian mana Aceh yang kemudian masih terisolir. Kami akan membahasnya kembali bersama Anda, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Breaking News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.